Sebelum mulai renungan dan pujian kita kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai merenungkan firman-Mu dan kami mau mulai memuji nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kau melayakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami manusia lemah yang banyak sekali kesalahan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau mau tolong kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan Yesus, bukakan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai renungan kami hari ini. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku menyembahmu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Tuhan, ampuni kami. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan, oh Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Tuhan, ampuni kami. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sebab Engkau Maha Kudus. Ampuni kami Tuhan, kami banyak kesalahan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang tidak suka melihat dosa,
tapi Engkau ingin kami mendekat kepadamu, Tuhan. Kami manusia yang lemah. Kami mengucapkan syukur, Tuhan. Kau selalu ingatkan kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu, Tuhan, di dalam pertobatan kami, di dalam doa kami, ada kuasa-Mu, Tuhan. Ada curahan-Mu, ada hadirat-Mu. Ada belas kasihan-Mu atas kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami, Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan siaran ini, Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu kenapa Tuhan selalu suruh aku untuk berdoa seperti ini. Orang yang letih, lesu, orang yang berbeban berat, Tuhan Yesus lepaskan dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami sakit, penyakit, Tuhan Yesus lepaskan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri iman, Tuhan. Beri iman pengharapan bagi orang-orang yang mendengarkan suara ini, Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus ada untuk mereka. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Yesus menyayangi-Mu. Tuhan Yesus ingin Kau kembali kepadanya. Tuhan Yesus ingin Kau mendekat kepadanya. Mendekatlah. Mendekatlah. Minta ampun atas segala dosa dan kesalahan-Mu. Ampuni, Tuhan, ampuni. Tuhan Yesus,
Kaulah yang baik, Tuhan. Kaulah yang baik. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan doa ini, Tuhan, Kau mau berikan berkat-Mu atas mereka. Berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, Tuhan. Bukakan jalan-Mu, beri iman yang teguh, untuk selalu percaya dan berharap kepada-Mu, Tuhan. Bukakan jalan keluar, Tuhan, sehingga mereka bisa mengaku dan melihat bahwa Tuhan Yesus ada. Saya ingin cerita, saudara. Saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi ketika ikut kelompok tumbuh bersama di gereja. Ketika saya masih sekolah minggu. Saya memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan. Saya memiliki ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Kemudian saya mulai membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, dan sampai sekarang pun saya sudah mungkin 5 kali membaca Alkitab, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena saya masih membacanya dan masih hal-hal baru yang lain yang Tuhan bukakan untuk saya. Kadang saya juga malas untuk baca Alkitab. Tapi Tuhan ingatkan saya kembali, panggil saya untuk mulai baca lagi. Dan pastinya saya akan kembali kepada cerita baca Alkitab kembali. Dari kecil saya nggak ada buku yang saya bisa baca kecuali Alkitab. Karena ya, saya dari keluarga yang dibilangin miskin enggak sih? Ya enggak, ya miskin tapi enggak, masih bisa makan gitu aja. Tuhan masih cukupi pakaian, Tuhan masih cukupi makanan, masih bisa makan sampai kenyang. Cukup lah. Walaupun hanya punya sepeda motor, ke sekolah naik motor, sekolah naik sepeda. Dulu masih dianterin, terus punya sepeda, saya ke sekolah naik sepeda. Kadang baju-baju bagus saya diberi sama orang lain, diberi sama saudara. Mama saya belikan saya baju ya setahun sekali. Ya, saya tidak merasa kekurangan, saya bisa tetap bisa makan, tetap bisa merasakan makan enak. Tetap ada sayur, tetap ada telur, dan saya bebas untuk makannya. Ya, saya bersyukur. Sejak mulai saya mengenal Tuhan, saya mulai rindu untuk baca Alkitab. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia pasti akan rindu untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bagaimana? Baca Alkitab, saudara. Jadi setiap
Alkitab itu saya baca, saya mengalami bacaan yang sama pun itu bisa beda arti, beda pengertian yang Tuhan berikan pada saya. Semakin saya membaca Alkitab, semakin saya mengenal isi hati Tuhan, semakin saya takut untuk berbuat dosa. Dan ketika saya berbuat dosa, Tuhan udah ingatin berkali-kali untuk saya kembali. Dan saya menghindari sekali untuk melukai hati Tuhan. Gak berani. Saya gak berani. Ya kayak kita anak kecil ya, yang takut sama bapaknya. Saya juga seperti itu, saudara. Saya gak berani, maksudnya bisa berbuat jahat. Itu hati nurani saya itu selalu, Len, kamu salah. Dan saya akan berbalik lagi sama Tuhan. Saya mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami banyak sekali. Ketika saya SD, saya diberi uang 500 perak. Uang saku 500 perak. Kelas 6 lah ya, kelas 6. Saya sudah mulai mengenal Tuhan, saya mengenal namanya perpuluhan. Itu saya uang saku 500 perak, saya nggak pakai. Karena di rumah itu banyak sekali jajan karena mama saya warung. Jadi saya bisa makan jajan sepuasnya. Jadi uang 500 yang dikasih ke saya itu saya jarang jajan karena udah cukup jajan di rumah. Itu saya kumpulin dan ketika saya mengenal namanya perpuluhan, saya memberi dari kecil itu, saudara. 500 kali 30 itu 15.000. 10% dari 15.000 itu 1.500 saya taruh di amplop, saya nggak kasih nama. Ketika waktunya perpuluhan saya masukin ke gereja. Saya kasih Tuhan ini perpuluhan saya nggak kasih nama karena saya malu. 1.500 saya masukin ke gereja sebagai bukti bahwa saya taat pada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan itu saya akan kembalikan kepada Tuhan. Dan saya masukin 1.500 dalam amplop, saya masukin ke gereja. Dan itu berlanjut terus hingga saat ini. Karena saya tahu bahwa perpuluhan itu haknya Tuhan. Jadi saya nggak boleh ngambil miliknya Tuhan. Kemudian setelah saya mulai dari kecil itu saya juga memiliki hati untuk memberi. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Kakak saya mau jambore atau retret, saya agak lupa. Tapi butuh uang kalau nggak 30 atau 17.000, saya agak lupa itu. Antara ya 17.000, 30.000, dan uang itu saya mulai nabung gitu kan. Nabung karena ada tabungan dari sekolah atau apa ya, saya lupa. Saya tabungin. Dan ketika kakak saya jambore butuh uang, saya kasih semua uang saya senilai yang kakak saya butuh. Saya ngomong ini pakai aja. Saya kasih semuanya. Dan saya pas kakak saya minta uang sama mama saya ngomong gak ada uang. Karena itu cukup besar. Kayak uang sekolah 1 bulan gitu. Gak ada uang, mama saya ngomong begitu. Dan saya kasih semua uang saya ke kakak saya. Rasanya gembira, bahagia, saya bisa nolong orang, saya bisa nolong mama saya gitu. Berlanjut lagi ketika saya dengan kakak saya yang di atas saya. Terus terang saya sama kakak saya itu sering ribut.
Karena kakak saya itu gak mau ngalah. Contoh, mama saya punya warung. Saya anak paling kecil. Kakak saya yang di atas saya itu kan harusnya bantu jaga warung gitu kan. Kakak saya itu gak maunya main-main sama temennya. Dia main-main, saya di rumah jaga warung. Saya masih kecil, kadang saya gak terima gitu, sebel karena saya pengen tidur gak bisa karena saya harus jaga warung. Ya walaupun saya sebel-sebel, saya tetap nurut. Mama saya suruh apa saya nurut. Ya udah jaga. Walaupun ada pembantu yang layan-layanin, saya bagian terima duit, kasih kembaliannya, bagian keuangan lah istilahnya ya. Dan saya nggak pernah, misal saya ada orang jualan jajan atau jualan apa di luar, saya pasti minta sama mama saya, "Ma, minta uang. Mi minta uang ya buat beli ini." Dan saya nggak pernah ambil uang mama saya walaupun uang itu di depan saya nggak pernah ambil, saudara. Saya misal pengen sesuatu, saya minta, Mami minta, saya mau beli ini, dan ya nggak apa-apa, saya minta, terus kembaliannya saya pulangin lagi. Saya nggak pernah ambil uang mama saya. Berbeda dengan kakak saya yang paling besar. Dia sering ambil uang mama saya, dia simpen. Saya nggak tahu tujuan dia apa, tapi mama saya terakhir sebelum kakak saya yang paling besar ini meninggal, dia cerita, karena ini kakak saya yang paling besar itu suka minta duit, terus-terusan, dan suka bikin jengkel keluarga. Saya cerita bahwa kakak saya itu memiliki pikiran yang gak bisa dikontrol. Jadi dia melakukan sesuatu hal yang salah, tapi dia selalu berpikir itu benar. Dan itu ya kayak orang gila sih. Kita pernah maksudnya mama saya pernah saya suruh ketemu sama seorang yang lulusan psikologi. Dan ketika ketemu, ya saudara saya yang lulusan psikologi ngomong, memang kakak saya ini kayak agak gila gitu ya. Jadi tidak bisa berpikir seperti orang normal. Walaupun kelihatannya normal, tapi secara pikiran, keputusan, dan lain-lain itu bukan kayak orang normal. Tidak bisa berpikir seperti orang normal. Misal, harusnya kita orang normal, kalau misal dokter suruh, kamu jangan makan asin-asin, kamu jangan makan kambing, jangan makan ini, jangan makan hal-hal yang dilarang sama dokter, karena kamu nanti kalau makan itu kamu akan kena gagal ginjal. Dia malah ngomong, wah dokter tahu apa, gak mungkin lah, saya sehat. Memang waktu itu sehat. 2 tahun kemudian setelah dokter ngomong itu, dia kena gagal ginjal. Salah siapa? Salah dia. Dia sudah diingetin dokter berkali-kali dan dia tetap melanggar. Nah, itu salah satu, dia tidak bisa berpikir benar. Dan banyak sekali kasus lain dia tidak bisa berpikir benar. Seperti misal, setelah dia gagal ginjal, dia itu tidak boleh minum banyak-banyak. Karena apa? Karena ginjalnya itu tidak bisa berfungsi. Jadi kalau dia minum banyak-banyak, karena ginjal tidak bisa berfungsi, air yang dia minum itu penuh ke badan dia, bisa masuk ke paru-paru. Dan paru-paru penuh, dia nggak bisa nafas. Dan itu sudah berkali-kali. Terakhir, sebelum dia meninggal, dia pun mengalami hal ini. Mungkin 3 atau 4 kali selama dia 4 tahun kena gagal ginjal. Terakhir,
Dia meninggal gara-gara ini dan gak ada keluarga di sebelahnya karena dia terinfeksi COVID dan harus isolasi sendiri di rumah sakit bersama 3 orang lain di rumah sakit, dan kita gak bisa bantu dia untuk ngomong ke dokter atau apa. Beda sama peristiwa sebelumnya ketika dia sesak napas, keluarganya masih bisa ngomong sama dokter bisa minta tolong supaya cepat ditangani. Ini kita sama sekali nggak bisa karena kita nggak bisa nengok gitu. Tuhan sangat sayang sekali dengan kakak saya ini sebenarnya ya. Sampai saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil, saya mau kakak saya masuk surga, saya ngomong gitu. Ya, saya nggak tahu dia masuk surga atau enggak, saudara. Saya tetap menyayangi kakak saya walaupun dia sepanjang hidupnya itu seringnya menjengkelkan. Tapi saya tahu dia baik. Menjengkelkan tapi baik. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah ya. Sebelum ya berapa tahun, 2 tahun. Ya, sebelum meninggal lah istilahnya ya. Mama saya sempat cerita. Karena kakak saya ini nggak bisa diomongin. Kalau kita ngomong apa selalu dilanggar, dan dia merasa seperti bos orang kaya, karena dia ngerasa, aku punya uang, padahal nggak punya uang, tapi dia selalu ngerasa ngebos sih ya, jadi nggak punya uang tapi kayak bos, pengennya enak, walaupun ngambil makanan punya orang lain gitu loh. Nah dia ngerasa, wah maunya saya bos gitu loh. Jadi saya ngomong itu biasanya dipupuk dari kecil. Ya memang, mama saya akhirnya ngomong. Emang pas kecil, kakak saya itu maksudnya ya sampai dia mau kuliah. Kakak saya pun ambil duit dari mama saya tanpa ngomong sama mama saya. Dia bawa ke kuliah tempat dia merantau, dia bawa semuanya uang yang dia simpen untuk yang dia ambil dari dagangan mama saya gitu loh. Mama saya tahu itu, tapi mama saya tidak pernah menegurnya. Jadi akhirnya itu menjadi habit, sebuah kebiasaan jelek yang kakak saya miliki karena mama saya dulu nggak pernah menegur hal yang salah. Jadi dibiarin, dia pikir ya udahlah nggak apa-apa, anak sendiri ambil duit mamanya nggak apa-apa. Itu nggak boleh ya saudara. Jadi ketika anak kita ambil uang sama kita, mencuri istilahnya ya, walaupun itu uang kita, tetap kita harus ngomong sama anak kita, nggak boleh. Kalau mau uang harus minta. Walaupun kita nggak apa-apa ya, uang kita diambil sama anak kita, tapi tetap nggak boleh. Kita harus ajarkan. Kenapa? Karena ini kejadian seperti kakak saya. Jadi dia pengen apa, dia ambil sama orang. Pengen apa ngambil. Karena dia pikir nggak apa-apa gitu loh. Dan dia nggak ada kepikiran bahwa itu dosa. Nah anehnya di situ, karena dia nggak bisa berpikir benar. Karena dia pikir dulu ngambil duit mamanya juga nggak kenapa-kenapa. Nah, ketika dia ngambil duit anaknya, duit istrinya, duit orang lain, mungkin dagangan orang lain, dia pengen diambil aja. Dia nggak pernah ngaku ke orang lain, tapi dia ngaku ke saya. Dia ngambil gorengan orang lain tanpa orang lain tahu. Aduh, saya ngomong, aduh kamu bertobat deh. Saya sampai ngomong begitu. Tapi dia nggak ngerasa itu berdosa dan salah loh saudara. Tapi dia suka ke gereja, saya kasih tahu saudara. Jadi gereja tidak menjamin seorang itu untuk dia mengenal Tuhan secara pribadi. Saya nggak tahu ya kakak saya itu mengenal Tuhan atau enggak. Tapi dia perpuluhan juga nggak pernah kasih. Waktu saya mulai untuk terapi dia, saya suruh tulis apa saja yang mau diterapi. Dia tulis, saya nggak pernah kasih perpuluhan. Saya sampai kaget saudara, nggak pernah kasih perpuluhan.
Kamu ngambil miliknya Tuhan. Gak kasih perpuluhan itu mencuri miliknya Tuhan loh saudara. Dan apa yang terjadi kalau mencuri miliknya Tuhan? Berkat Tuhan tertutup, dan itu terjadi pada kakak saya. Sampai dia meninggal dia gak punya apa-apa. Dan dia selalu kekurangan dan minta-minta. Makanya hati-hati saudara dengan istilah ngambil, mencuri. Itu saya juga saya seorang ibu, saya wanti-wanti sekali anak saya. Ketika anak saya mencontek, ketika anak saya ngambil uang saya tiba-tiba, saya selalu ngomong sama mereka, tidak boleh, karena itu dilarang Tuhan. Dan doa saya semoga anak-anak saya semakin mengerti apa yang saya omongin, dan mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semoga Tuhan jagai mereka. Semoga Tuhan tolong mereka di masa mereka dewasa. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati mereka. Semoga mereka diubahkan sama Tuhan. Jadi peran kita sebagai orang tua, ketika anak kita bersalah, kita harus tegur saudara, harus tegur, harus ngomong itu gak boleh, itu salah. Kita harus ngomong itu, jangan sampai kejadian seperti kakak saya. Gak pernah dikasih tahu bahwa mencuri itu salah, ngambil punya mami salah, walaupun itu punya mami, tetap harus minta izin. Gak pernah dikasih tahu seperti itu, dan akhirnya berkembang sampai kakak saya dewasa, sampai dia meninggal. Dia pun tidak bisa membedakan bahwa mengambil punya orang lain itu salah. Dan ya karena ada posisi dia ya gila, jadi dia tidak bisa membedakan. Makanya saya gak tahu saudara, kakak saya berkenan sama Tuhan atau enggak, saya juga gak tahu. Ya saya serahkan, walaupun saya sedih kakak saya gak ada, saya serahkan semua kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Kakak saya masuk surga, puji Tuhan. Masuk neraka, ya saya gak bisa berbuat apapun. Karena ketika dia masih hidup pun, saya sering kali berbicara pada kakak saya, bertobat, tolong bertobat. Saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya kakak saya itu bertobat. Tapi kan kasih karunia Tuhan saya gak tahu. Kakak saya kecelakaan berkali-kali. Naik motor, bonyok itu bisa 3-4 kali bonyok semua badannya. Motornya rusak, dia bonyok semua. Sembuh lagi. Dia gagal ginjal, terus sampai paru-paru penuh, minum air banyak. Karena harusnya gagal ginjal itu minum air sehari segelas aja. Nah kakak saya gak bisa, karena dia suka jalan-jalan kemana. Jadi dia haus terus, minum terus. Akhirnya paru-parunya penuh. Akhirnya gak bisa napas. Gak bisa napas, bawa lagi ke rumah sakit. Sembuh lagi. Itu udah 3 kali ya mungkin. Sebelum meninggal juga sama seperti itu. Sembuh lagi. Udah makan obat nih. Makan obat karena dia pengen cepat sembuh. Dikasih obat sama dokter karena sakit kan. Dia pengen cepat sembuh, dia banyakin dosisnya. Overdosis. Dibawa lagi ke rumah sakit sama anak-anaknya karena kejang. Itu sampai jantungnya rendah. Itu sebulan lebih di rumah sakit. Anaknya sampai awal-awal dia di rumah sakit karena goyang, kejang terus dan badan bungkuk kayak udang seperti itu. Anaknya sampai bingung. Anaknya telepon saya ngomong, Papa di rumah sakit, saya gak tahu Papa sampai bisa selamat atau enggak. Dia bingung, anaknya bingung. Saya juga sampai bingung. Saya ngomong sama mama saya mau ke kakak saya enggak ke Bali. Saya suruh mama saya terbang sama kakak saya ke Bali. Saya siapin tiketnya semua. Akhirnya dia ke Bali dan dia lihat saya ngomong sama mama saya, takutnya enggak selamat ya, minimal mami bisa lihat koko saya terakhir. Saya gak bisa pergi karena saya ada suami yang harus saya urusin dan ada anak-anak yang saya harus urusin. Saya gak ada pembantu saudara. Jadi
saya cuman berdoa lewat telepon. Saya minta Tuhan tolong sembuhin koko saya, dan sembuh tuh saudara. Koko saya ketika sembuh, dia suka telepon saya, teleponnya pinjam duit, tapi telepon mulu, udah diomel-omelin tetap telepon. Dan itulah yang membuat saya kangen sama dia. Maksudnya orang yang sudah diomel-omelin, dikasih tahu jangan, harus bertobat, jangan minta-minta terus, karena minta-minta itu mental kemiskinan. Kalau kita minta-minta terus, kita harus mulai memberi, karena memberi itu mental kaya. Dan Tuhan ngajarin kita itu memberi, bukan minta. Dan mengucap syukur. Saya selalu ngomong begitu sama kakak saya, tapi tetap aja minta-minta terus sepanjang hidupnya. Saya suka ngomel karena itu, tapi dia teleponin saya terus dia kasih tahu saya lagi di rumah sakit. Saya butuh, padahal di rumah sakit kan disediain makan. Dia ngomong saya butuh makanan, padahal disediain makan. Dia sengaja meminta dengan penuh belas kasihan supaya saya kasihan sama dia, dan saya transfer juga uang ke dia. Saya mengasihi kakak saya. Saya pikir ya udahlah, dia minta duit berapa saya kasih. Cuman terakhir dia minta duit yang cukup besar, saya sebel. Saya nggak mau kasih, saya kasih seadanya aja. Karena untuk ngajarin dia bahwa jangan terlalu berharap sama manusia gitu loh. Dan cukupkan dengan apa yang ada. Jangan pengen apa, makan, terus habis itu nggak punya duit minta sama orang. Aneh gitu. Saya cerita sama kakak saya dulu pernah hidup dengan uang 100.000 doang di Jakarta. Dengan apa yang saya lakukan? Ya saya masak. Saya harus ke kampus, saya harus bayar bensin, saya harus makan sebulan dengan uang 100.000 itu. Kadang kakak saya tinggal sekontrakan sama kakak saya, kadang saya tawarin juga kakak saya makanan yang saya masak. Jadi kakak saya juga hidupin kakak saya, walaupun nggak tiap hari dia makan ya. Jadi saya ngomong sama kakak saya pernah hidup dengan uang 100.000 dan saya cukup, dan saya tidak pernah minta uang lagi. Walaupun ya saya mencukupkan diri dengan uang 100.000 itu. Saya cerita begitu sama kakak saya. Dan saya nggak pernah minta-minta. Maksudnya mama saya ketika kasih saya 100.000 ya saya terima, dan saya kelola itu sampai sebulan supaya cukup gitu. Dan saya nggak pernah minta uang lagi gitu. Ya, terus sampai saya SD, terus saya mulai terlibat pelayanan, saudara. Saya mulai melayani di remaja. Tapi ketika dulu ada yang bantuin mama saya di warung, kakak saya nomor 3 bantuin mami saya di warung. Ketika dia kuliah, saya udah SMA kelas 2 apa kelas 3 ya, saya lupa. Ketika kuliah, saya mau gak ada yang bantu jaga, saya stop pelayanan di gereja. Maksudnya yang dulu saya aktif hampir tiap hari ke gereja, hampir tiap hari ya kayaknya kalau gak salah. Soalnya banyak kegiatan di gereja ya, apalah doa lah, apalah. Jadi saya suka ke gereja, dan ketika mama saya gak ada yang jaga, saya stop saudara. Gak ada yang bantuin, saya stop, saya bantu mama saya di rumah. Ya bukan semua pelayanan saya stop, maksudnya yang harus saya yang dulu tiap hari ke gereja saya nggak lakukan lagi. Dan saya baru ngeh sekarang ya bahwa ternyata ketika saya baru sadar bahwa pelayanan di rumah, saya juga tidak melayani di gereja. Sekarang saudara, saya tidak ada pelayanan di gereja karena saya sudah ya capek juga sih di rumah ya. Kita sebagai ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak, ngurusin suami, beres-beres rumah, itu pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan 24 jam yang tidak pernah ada habisnya.
Dan juga saya juga harus mulai memikirkan saya harus bisnis apa, belajar apa untuk saya bisa memiliki income kembali, saudara. Ini juga pergumulan hidup saya. Doakan, saudara. Saya juga minta doa. Saya juga berdoa sama Tuhan. Semoga Tuhan buka jalan bagi saya. Ketika saya melayani maksudnya saya cerita sama guru Injil, ketika kita persekutuan, saya datang ke persekutuan di gereja, persekutuan gereja yang diadakan di rumah-rumah. Ketika ngomongin tentang pelayanan, saya ngomong saya nggak pelayanan, saya ngomong gitu. Terus hamba Tuhan itu ngomong, loh, ibu di rumah ngurusin anak, membesarkan anak, mengajarkan anak-anak mengenai Tuhan, itu juga pelayanan. Saya baru sadar, saudara, wah ternyata apa yang saya lakukan selama ini ketika saya tidak aktif di gereja, saya juga melayani Tuhan gitu loh. Saya juga, maksudnya saya juga ada memberi beberapa orang yang ya tukang sapu, yayasan. Saya juga melakukan itu, ya tukang sampah yang saya lihat mereka bukan orang memberi ke Gojek, memberi ke kakak saya, memberi ke mama saya, itu semua pelayanan. Dan itu artinya sama seperti kita mungkin song leader di gereja ataupun jadi pemimpin di gereja, itu artinya sama. Dan seperti juga yang saya lakukan sekarang, Tuhan kasih hati ke saya untuk, saya tahu Tuhan panggil saya untuk melayani. Dan saya menggunakan waktu yang ada seperti ini untuk memberikan kesaksian saya. Semoga bisa memberkati saudara bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah berhutang pada anaknya. Dan itu saya alami. Balik lagi ke cerita saya ketika saya remaja, kakak saya nggak ada yang bantuin mama di warung, saya putuskan untuk membantu mama saya. Dan itu saya baru tahu itu sebenarnya pelayanan saya pada orang tua saya juga gitu. Pelayanan saya pada Tuhan lewat saya membantu orang tua saya. Kemudian Tuhan izinkan saya kuliah, saya dibantu sama saudara saya untuk uang pangkal saja, 1,5 juta ya, pas juta itu untuk kuliah. Terus habis itu saya kuliah, saudara. Semester kedua saya sudah mulai, saya cari-cari murid les, saya mulai dapetin murid les. Bayarannya hanya 150.000 sebulan. Jadi saya dapat dari mama saya 100.000, dapat tambahan lagi 150, jadi 250.000. Yang awalnya 100.000 saya cukupkan, dapat 250.000. Saya mulai bisa makan lebih enak, saudara. Yang dulu saya cuma makan telur, makan sayur, makan bakso yang saya iris-iris kecil-kecil, ya saya lebih enak lah makannya ya. Saya bisa beli makan di luar setelah itu. Nggak usah terlalu banyak masak, maksudnya nggak terlalu capek sekali gitu kan. Ya, saya cukupkan dengan 250, kemudian saya dapat murid lagi. Terus semester saya sudah mulai bayar uang SKS sendiri karena saya kadang juga dapat beasiswa. Pemotongan uang SKS saya sudah bayar sendiri sejak saya terima uang itu. Jadi mama saya cuma bayar uang tahunan ya, uang tahunan sampai semester kelima. Semester kelima saya punya teman gereja itu ke Paris ya, Prancis. Dan dia punya murid les cukup banyak dan saya dapat limpahan, saudara. Itu murid les ada 5, masing-masing 50.000. Saya sebulan itu bisa dapat sekitar 1,5 juta, saudara. Wah, saya sudah mulai, duit saya udah mulai tambah banyak.
Dari yang cuman 250 terus tambah lagi murid lagi berapa ya, saya agak lupa di adiknya karena lesnya nggak terlalu sering, saya agak lupa. Terus dapat langsung 1,5 juta. Saya mulai memberi 300.000 sama mama saya mulai ngekos. Dulu saya tinggal sama kakak saya, setelah itu saya mulai ngekos. Saya nggak tinggal sama kakak saya lagi karena kakak saya waktu itu kenapa ya, dia juga nggak perpanjang kontrakannya kalau nggak salah. Jadi saya mulai ngekos. Saya hidup sendiri ya, mencukupkan dengan semua yang ada. Saya mulai memberi 300.000 sama mama saya, dan mama saya juga nguliahin kakak saya yang suka ribut, yang di atas saya, yang nggak mau bantuin mama saya, yang suka jalan-jalan kalau dia di rumah, bukan jaga warung tapi jalan-jalan. Nah, dia juga kuliah, saudara. Dan mama saya kasih dia 300.000. Jadi uang yang saya kasih ke mama saya kasih ke kakak saya. Jadi otomatis saya yang biayain kakak saya kuliah. Ya itu nggak apa-apa lah, itu terserah mama saya. Sampai akhirnya saya kuliah selesai. Jadi saya kuliah itu jadwal saya sibuk sekali. Kuliah kadang pernah saya ambil kuliah malam, karena pagi sampai sorenya saya banyak ngelesin. Terus malam saya cepet-cepetan kampus. Nah, pas kuliah malam saya mulai disukai cowok dan dikejar-kejar. Waduh, saya takut, saudara. Dikejar-kejar. Saya nggak pernah lupa ini cowok soalnya pantang menyerah. Dia orang Buddha, dia sengaja ikut ke gereja supaya ketemu saya, padahal saya nggak suka sama sekali. Ya, saya tetap salamin dia, ucapin ini. Dia orang pertama yang kasih saya handphone yang cukup bagus, padahal handphone saya dulu cuma 300.000, dia beliin saya handphone yang 700.000, dan dia nggak mau pulang sebelum saya terima handphonenya. Saya sebenarnya nggak mau, tapi nggak mau pulang, saudara. Ya udah, saya terima deh. Mending nggak pulang-pulang, saya udah capek. Saya jalan kaki, dia ikutin saya ke tempat saya ngekos, saudara. Saya sampai ketakutan. Saya masuk ke wartel, saya telepon kakak saya diikutin sama teman saya. Saya takut. Aduh. Sampai ke rumah saya, dia nanya, waktu itu dia tinggal di Semarang, dia nanya, kamu kapan balik ke Jakarta? Saya ngomong, saya mau balik. Saya terus terang agak bohong. Saya mau balik hari ini, maksudnya supaya dia nggak datang. Datang, saudara. Dia nyampe ke rumah saya subuh-subuh, ya Tuhan. Ini orang cinta mati. Padahal saya posisi waktu itu sudah punya pacar, saudara. Aduh. Saya mulai pacaran itu ya semester 5 atau semester 6 ya, ketika temen dia juga yang ngejar saya. Aduh, banyak banget ya yang ngejar saya. Dari SMA, dari SD lah, SD ada yang kelihatan suka, tapi saya nggak peduli. SMP juga ada, saya juga nggak peduli. SMA juga ada yang nelponin saya minta datang ke rumah. Saya nggak mau, saudara, karena saya malu gitu. Rumah mama saya kan kecil, pinggir kali, reot-reot. Saya malu sama, maksudnya orang cowok datang ke rumah saya. Jadi saya ngomong, nggak usah gitu. Tapi dia teleponin saya 6 bulan terus-terusan sampai akhirnya capek. Akhirnya dia nggak pernah telepon lagi. Ketika saya pacaran itu sama temen dia yang ngejar-ngejar saya. Nah, gara-gara pacar saya tahu ada yang ngejar, wah akhirnya clash mereka padahal berteman loh. Itu ada 4 orang dan saya lihat ya mereka semua suka sama saya, cuman ya karena yang mendekati saya cuman ya mantan pacar saya, ya udah saya jadian sama itu, karena kan saya butuh orang yang saya suka juga kan, walaupun yang ngejar-ngejar saya temennya yang lain.
Aduh, Tuhan. Saya nggak terlalu cantik, ya biasa-biasa manis lah ya. Tapi saya mungkin memiliki hati yang baik. Makanya ketika saya tanya sama orang yang ngejar-ngejar saya, kamu kenapa suka sama saya? Kamu beda, dia ngomong gitu. Kenapa awal mula dia suka sama saya ya ketika dia duduk sendirian di kampus, saya sebelah ke dia, saya duduk sebelah dia. Kan di kampus kan duduk terserah kita, saya duduk aja. Nyampe duduk sebelah dia terus saya senyum, saya sapa dia. Emang kebiasaan saya nyapa gitu kan, saya sapa. Hai, kamu ngapain pakai topi di kelas? Nah, dia ngerasa, wah ini cewek beda gitu loh, beda sama teman-teman yang lain, dan dia ngeliat saya berbeda gitu. Kenapa saya disukai orang? Ya karena saya berbeda dari orang yang lain. Bukan karena saya cantik, jelita, nggak begitu. Cantik itu keluar dari hati. Nah itulah yang orang lihat. Ya manis lah. Diomongin saya jelek juga enggak. Saya manis dan cantik karena saya diciptakan Tuhan. Kemudian dia janji sama saya, sampai saya wisuda, habis itu dia menghilangkan diri dari saya. Dan benar saudara, sampai sekarang saya searching di Facebook, di mana nggak ada nama dia, nggak tahu menghilang, nggak tahu ya. Sedih juga sih. Mungkin pas kalau habis saya putus sama mantan saya, dia masih di dekat saya, mungkin saya jadian sama dia kali ya. Tapi karena dia sudah nggak ada, ya udah saya jadian sama suami saya yang sekarang. Ya memang suami saya ini adalah doa saya pada waktu remaja. Aneh itu. Tuhan itu luar biasa ketika kita berdoa. Pas remaja itu saya pernah diomongin sama Mbak Tuhan, kalian berdoa mau jodoh seperti apa? Percaya Tuhan itu maha memberi. Saya berdoa tuh, saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya mau pasangan saya itu nanti lebih tinggi dari saya. Putih, matanya lebar, hidungnya ya mancung lah. Jangan, saya agak mancung sedikit, saudara. Ya, suami saya mancung sedang, bukan mancung sekali. Bukan mancung sedang. Saya mancung sedikit. Saya berdoa seperti itu sama Tuhan. Terus bibirnya merah, putih. Saya dapat suami seperti itu loh saudara. Apa yang saya doakan pas saya remaja, saya dapat suami saya sekarang. Saya juga pas saya jadian, setelah saya maksud saya menikah, saya pikir-pikir, loh dulu kayaknya saya berdoa kayak gini ya, dapatnya ini. Dan ketika saya putus dengan mantan saya itu pun memang benar-benar Tuhan jauhkan. Itu memang Tuhan, kalau udah gak jodoh, Tuhan benar-benar jauhin. Jadi sebelum saya ribut gara-gara uang dengan pacar saya, karena pacar saya pinjam duit, terus ternyata duitnya dipinjemin sama kakaknya. Ketika saya tagih dong, orang pinjem kok nggak ditagih, ya kan? Duitnya mana? Saya ngomong gitu, katanya mau pulangin. Nah akhirnya ketahuan, dia pinjemin ke kakaknya, dia nggak ngomong sama saya. Terus akhirnya saya, waduh, ini masih pacaran aja, saya banyak berkorban untuk dia loh, ya. Gimana nanti menikah? Wah, bisa ribut mulu mengenai uang. Makanya tapi ya karena saya cinta sama dia ya, saya sedih pas putus pertama kali ya, Januari kalau nggak salah, Januari putus pertama kali, saya sedih. Tapi nggak lama dia minta balikan. Oh ya udah balikan lagi. Terus bulan Maret lah ribut lagi. Tapi sebelum ribut itu saya ke gereja, saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, kalau bukan jodoh saya, jauhin. Udah lepasin aja deh. Kalau bukan jodoh saya, jauhin.
ganti dengan yang semua lebih dari saya. Saya nggak mau punya suami yang di bawah saya. Secara ekonomi dia harus di atas saya supaya nggak ada keributan seperti ini. Karena saya juga capek ribut masalah duit sama orang, maksudnya orang yang sebenarnya kita kasihin gitu kan. Saya nggak mau ribut masalah uang terus-terusan. Saya mau kalau misal kalau memang udah nggak jodoh ya udah stop, berhenti, udah nggak usah diterusin gitu. Saya minta penggantinya yang lebih pokoknya lebih lah dari suami saya, lebih dari mantan saya semua. Saya minta sama Tuhan di gereja. Saya berdoa, saya sambil nangis, saya serahkan semua kepada Tuhan, saya ikhlasin. Saya sudah rela, hati saya relakan gitu. 1,5 jam pulang dari gereja ribut lagi masalah uang, saudara. Akhirnya benar-benar putus, tapi saya itu pun sudah rela hati. Saya udah nggak sedih lagi. Oh ya udah. Saya bukan yang putusin, saudara, karena saya nggak tega putusin orang. Jadi saya diputusin sama pacar saya. Ya, saya bersyukur sih dia putusin saya, karena saya nggak mungkin putusin orang karena saya nggak tegaan. Terus akhirnya, mantan saya masih telepon saya, saudara. Aduh, masih nanya, kamu dulu saya ikut MW, deodorannya dia pesen deodoran, maksudnya supaya masih bisa ketemu saya pesen ya deodorannya, udah saya beliin. Terus dia datang ke kos saya kasih ke dia. Terus dia pulangin barang-barang yang saya kasih ke dia pulangin, ya udah saya ambil semua. Terus karena dia masih menghubungi saya, dan mungkin Tuhan gak suka kali ya. Tiba-tiba kos saya harus direnovasi total. Saya harus pindah, saudara. Saya pindah. Tanpa saya info dong, karena saya pindah. Terus yang kedua, tiba-tiba nomor telepon handphone saya yang dia ngerti itu harus diganti dari kantor. Ganti nomor itu waktunya sama, berdekatan. Jadi saya benar-benar diputus dengan mantan saya sama Tuhan. Putus karena mantan saya masih teleponin saya, nanya-nanya. Dan udah putus kok nanya-nanya. Saya udah nggak ada, hati saya udah nggak ada cinta, nggak ada apa. Jadi udah biasa. Ya udah, kalau dia beli saya kasih, saya beliin. Kalau dia mau balikin barang saya terima. Udah seperti itu. Jadi udah nggak ada cinta. Dan hebatnya lagi, suami saya putus hari Minggu, Senin suami saya training sama saya. Selama seminggu suami saya duduk di sebelah saya terus-terusan. Aduh, itu memang benar-benar, memang kalau waktunya Tuhan memberi kita, itu udah semuanya diatur sama Tuhan, dan kita nggak bisa dipikir dengan akal kita, tapi kita bisa meminta ya, saudara. Bukannya kita nggak meminta, tapi kita bisa meminta. Apapun yang kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih ke kita. Tuhan itu maha kaya, maha memberi. Cuman yang bikin kita nggak dikasih sama Tuhan itu bukan Tuhannya, kitanya sendiri kadang. Karena kita yang membatalkan apa yang kita minta. Gitu loh. Dengan kita tidak mengimani, tidak percaya, membatalkan masa sih Tuhan, selalu ngomong begitu. Ya jadi gimana kita berdoa, gimana akan terima? Nggak akan terima. Tapi ketika kita berdoa, kita menyerahkan sama Tuhan, terus habis itu kita imani dan dilupakan, ya udahlah, itu serah Tuhan, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Dan benar, saya ditemukan sama suami saya. Harusnya tahun itu kita menikah, tapi karena suami saya punya kakak belum menikah, jadi kakaknya dulu yang suruh menikah. Jadi harusnya ipar saya bersyukur ya.
Gara-gara suami saya minta saya mau menikah sama saya, itu kakaknya yang dulunya awalnya nggak mau nikah jadi harus menikah sama pacar. Awalnya nggak mau menikah, maksudnya masih mau pacaran aja karena diburu-buru sama orang tuanya, akhirnya menikah duluan. Jadi saya menikah 2 tahun kemudian setelah kakak suami saya menikah. Ya udah saya menikah. Semua dibiayai sama mertua saya, puji Tuhan. Kalau Tuhan mau memberi, siapa yang akan menghalanginya, saudara? Gak ada. Saya cerita dulu pas saya masih kuliah ya. Saya kan dulu pas kuliah ya, kalau nggak salah belum ada motor, saya naik angkot atau pas motornya rusak atau apa saya lupa ya. Pokoknya saya ada naik angkot. Saya naik angkot paling ujung angkot yang ada kaca besarnya. Sebelah saya cewek. Nah, nggak lama ada cowok masuk. Dia todongin pisau ke sebelah saya, suruh dia jadi ngerampok cincinnya diambil. Sebelah saya cincinnya diambil. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, sambil saya tutupin saya punya cincin. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Habis sebelah saya ngasih cincinnya, itu perampok turun. Aduh, puji Tuhan, Tuhan lindungi saya, saudara. Terus kejadian lagi. Saya sama teman saya diajakin pergi ke Roxy sama teman saya, naik busnya empet-empetan kan, bus kota kan, empet-empetan. Teman saya dijambret, saudara. Aduh. Terus teman saya buru-buru turun dari bis karena saya ngikutin teman saya ikut-ikutan turun. Teman saya lari di jalan raya karena ketakutan. Saya ikut lari, padahal kita yang dijambret, kok kita yang lari. Ya udah saya ikut-ikutan lari, kan teman saya ketakutan, saya ikutin karena saya ngikutin dia, saya ngejar dia. Saya nggak kenapa-kenapa sebenarnya, saudara, tapi karena teman saya yang dijambret, saya akhirnya ngikutin teman saya gitu. Tuhan jagai saya. Terus pas kerja, aduh banyak sekali deh. Maksudnya yang benar-benar penjagaan Tuhan pas kerja. Saya waktu itu harus menggantikan teman saya yang resign karena nggak kuat harus karena dia itu bolak-balik mau masuk jurang. Gara-gara pulang kemalaman ngantuk mau masuk jurang, mobilnya itu sampai miring, saudara. Jadi dia naik mobil tapi dia nggak kenapa-kenapa. Mobilnya rengsok. Pokoknya mobilnya inilah ke bengkel terus. Nggak diganti sama kantor dan nggak ada asuransi. Dia harus ganti dong perbaikan mobilnya. Aduh ampun, duitnya nggak ada. Akhirnya dia resign. Iya dong, kerja cuman buat gantiin mobil rusak, waduh. Dan saudara tahu kan, ada mitos yang mengatakan bahwa kalau mobil kecelakaan berkali-kali, itu pasti akan kecelakaan terus. Ya kayak teman saya, habis kecelakaan lagi. Dan itu mobil harus saya pakai. Karena saya pegang tempat itu yang dapat fasilitas mobil itu. Saya belum bisa naik mobil, saudara. Gimana naik mobil? Saya dulu juga bukan orang yang kaya, bukan orang berkecukupan. Maksudnya saya dikasih mobil. Aduh. Saya juga ya dapat SIM, nembak lah ya. Terus saya panggil supir pengiriman, Pak, nanti kalau pulang dari ngirim Bapak ajarin saya mobil ya. Oh ya Bu. Jadi saya diajarin sama supir kantor untuk naik mobil. Setiap pulang dia ngirim. Aduh, baik sekali lah dia. Saya banyak ditolong dengan orang-orang baru yang Tuhan tempatin di sekitar saya. Saya nggak tahu siapa mereka, saya nggak tahu pribadi mereka, tapi mereka tolong saya. Dan itulah hebatnya Tuhan, ketika kita taat dan baik sama Tuhan, Tuhan akan jaga kita kemanapun kita berada. Dan saya berdoa, ketika saya dapat mobil itu saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak akan kenapa-kenapa dengan mobil ini. Dan terjadi, saudara.
Saya nggak pernah kenapa-kenapa tuh mobil itu, walaupun saya nggak bisa nyetir ya. Saya harus kadang bolak-balik Cirebon, Bandung. Karena waktu itu saya ditempatin di Cirebon. Dan kalau meeting harus di Bandung, dan itu jalanan nanjak. Kadang-kadang saya keringet dingin karena harus nanjak kan. Namanya orang baru belajar mobil suruh nanjak-nanjak begitu jalanannya. Aduh, saya keringetan. Kadang mobil saya mundur dikit, saya udah langsung rem. Saya takut sekali mobil Katana waktu itu. Tapi saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan Yesus tolong hingga terakhir saya pegang mobil itu. Nggak pernah kecelakaan, saudara. Nggak pernah kecelakaan. Mobilnya tetap baik-baik aja. Nggak pernah kecelakaan selama saya pegang. Mulus-mulus saja. Pernah mogok di jalan. Pernah, saudara, mogok di jalan. Saya naik mobil, mogok di jalan. Waduh, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, ini mobilnya tiba-tiba mogok. Tapi bukan pas tanjakan ya, saudara, jalan lurus. Tapi mogok di tengah-tengah. Bayangin, lagi macet-macet, mogok di tengah-tengah. Aduh, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ini mobilnya mogok. Terus saya tengok ke kanan. Ke kanan. Bengkel, saudara. Tuhan Yesus itu ya, kalau Dia sayang sama kita mogok pun ditaruh mogok pas di depan bengkel. Bayangin. Saya sampai puji Tuhan, Tuhan baik, terima kasih Tuhan, mogoknya di depan bengkel. Saya nggak usah dorong, ada orang bengkel yang ngurusin. Mobil saya dibenerin lagi. Tuh, hebatnya Tuhan, luar biasa. Saya dijagai, saudara. Dimanapun saya ditempatin, Tuhan jagai saya. Terus ketika saya dapat mobil kantor nih, dapat mobil baru. Terus habis itu karena saya disuruh kredit, saya udah hitung-hitung kalau saya kredit mobil ini, saya nggak cukup buat makan, buat ngekos, buat kasih mama saya, nggak cukup, saudara. Saya ngomong, Pak, kalau Bapak mau kasih saya mobil, Bapak naikin gaji saya, baru saya bisa kredit mobil. Oh, tapi bos saya ngomong, oh nggak bisa. Padahal teman-teman saya yang kredit mobil gaji dinaikin semua. Tapi bos saya nggak mau naikin gaji saya. Jadi ya udahlah, saya ngomong, ya udah kalau Bapak nggak naikin ya saya nggak usah mobil baru. Saya mobil yang lama aja karena saya udah hitung itu nggak cukup, Pak. Saya ngomong gitu. Teman saya dinaikin, terus saya nggak dinaikin sendiri, ya udah. Terus saya, ya udah kalau kamu nggak mau, saya kasih kamu mobil yang paling jelek. Bener, saudara, saya dikasih mobil paling jelek dari Avanza yang terbaru. Saya dikasih mobil apa namanya ya, kayak Katana, tapi Katana yang model lama. Dan itu suka mogok-mogok, harus saya isi air terus-terusan di depan mesinnya itu, yang mesin apa ya, mesin wiper apa mesin apa itu saya harus isi. Kalau saya nggak isi itu airnya cepet habis, mobilnya cepet mogok. Jadi setiap hari saya ngisi air di situ, saya isi penuh. Terus habis itu saya jalan. Saya dikasih mobil yang paling jelek, AC-nya kadang nggak nyala. Saya buka pintu AC, pintu jendelanya. Saya nyetir kemana-mana karena kan saya harus keliling toko. Saya nyetir kemana-mana. Terus tiba-tiba, saudara, mobil saya mogok di Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung. Aduh, saudara tahu di terminal Pulau Gadung itu banyak preman, ya, banyak preman lah. Saudara tahu siapa yang tolong saya? Preman. Pas mobil saya mogok, saya berdoa, Tuhan, mobil saya mogok, tolong. Saya ngomong gitu, tolong Tuhan Yesus, tolong. Terus tiba-tiba ada orang datang. Bu, kenapa, Bu? Mobilnya mogok, Pak. Butuh air. Saya ngomong gitu. Oh iya, mereka ngambilin air. Mobil saya didorongin terus ngambilin air, saudara. Terus mobil saya diisi semua. Terus mobil saya bisa jalan lagi. Saya kasih uang ke mereka. Bayangin ya, saudara. Dimanapun kita, maksudnya ketika kita dekat sama Tuhan, walaupun Tuhan taruh kita di kandang, istilahnya kandang singa, Tuhan bingkep tuh singanya.
maksudnya tutup mulut singanya supaya nggak ngapa-ngapain kita. Seperti Daniel ketika dia masuk ke gua singa, dimasukin gua singa, singanya nggak makan Daniel. Dia dilepasin, dan ketika orang raja tangkap orang-orang yang maksudnya hasut raja supaya masukin Daniel ke gua singa, dan orang-orang itu ditangkap sama raja dan dimasukin gua singa, mereka dimakan singa. Gitu loh. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan walaupun kita ditaruh di maksudnya lingkungan yang jahat, tapi karena kita dekat sama Tuhan, kita dijagai sama Tuhan, saudara. Dijagai. Dan ketika ya udah, terus akhirnya saya dapat mobil. Terus akhirnya mobil yang saya harusnya kredit itu, Avanza, dikasih ke teman saya. Nah, dikasih ke teman saya, tapi mobilnya itu sama teman saya ditabrakin. Terus habis itu saya suruh kredit. Aduh, saya nggak mau dong. Masa saya suruh kredit mobil yang habis bekas tabrakan? Benar nggak? Saya ngomong, saya nggak mau, Pak. Aduh, gaji saya dinaikin, saudara. Tapi saya nggak mau pakai mobil bekas tabrakan orang. Tapi gaji saya udah naik, ya puji Tuhan lah. Akhirnya saya nggak usah kredit, saudara. Saya dapat mobil lebih bagus. Ya nggak apa-apa lah. Tuhan tetap jagai saya sampai akhirnya saya naik jabatan. Saya ketemu suami saya. Terus kita menikah. Anak saya 10 bulan, suami saya dan mertua saya ngomong saya suruh berhenti. Saya berhenti. Berat, saudara, pas berhenti itu, karena saya biasa ngasih, mama saya cukup besar. Saya bikin perjanjian sama suami saya tetap harus ngasih mama saya, dan suami saya oke, setuju. Gaji saya sama suami saya sebenarnya sama, saudara. Saya harus, karena suami saya suruh saya berhenti, saya stop, nggak ada penghasilan. Dapat duit dari suami saya cukupkan dari apa yang ada. Saya waktu itu ada suster, ada pembantu, saya cukupkan. Akhirnya ya 10 bulan saya di rumah. Anak saya 10 bulan, kemudian saya di rumah. Nah, karena saya di rumah, lama-lama anak saya ke saya terus. Lama-lama suster nggak ada kerjaan, saya keluarin susternya. Keluarin apa yang susternya keluar ya? Saya lupa dah. Susternya keluar deh. Pulang kampung terus nggak balik lagi, ya udah. Habis itu saya nggak panggil suster lagi, saya pegang anak saya sendiri. Ada pembantu sih. Ya, terus habis itu ya udah. Ya begitulah Tuhan. Tuhan jagai saya dan Tuhan pelihara saya, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, dimanapun kita ada, satu, walaupun kita kadang dihianati sama teman kita, dibohongin sama kakak kita, dihianatin kakak kita, kadang dimanfaatin kakak kita, tetap jadilah orang baik. Tetap jadilah orang yang taat sama Tuhan. Tetap jadilah orang yang pemberi. Tetap jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan jagai kita. Banyak sekali, ini baru sekilas kejadian yang menimpa saya. Banyak sekali, saudara, banyak sekali kejadian, hal-hal ajaib yang Tuhan berikan. Nanti next ke depannya saya akan cerita begitu banyaknya kejadian-kejadian lain yang Tuhan sanggup untuk lakukan kepada orang-orang yang dekat sama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang pernah saya alami, Tuhan. Saya ada hingga saat ini itu semua karena adalah anugerah-Mu, adalah pertolongan-Mu, adalah berkat-Mu.
Dan biarlah apa yang saya sampaikan Tuhan itu bisa memberkati orang-orang yang mendengarkan cerita ini. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, bahwa Tuhan Yesus ada dan Tuhan setia dari dulu hingga selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus, kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu. Dan ajar kami untuk lebih mengasihimu selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.